Emang mau libur? Pak Michael! Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Sebelumnya kan kita pernah bahas tentang THR nih, dan teman-teman juga suka sama topik itu. Dan sekarang kita akan membahas tentang kelanjutannya, the continuation, yaitu ya teman-teman topik yang sangat kita antusias dan saya sendiri itu juga sangat kepo untuk mendengarkan jawabannya dari Pak Michael. Pak Michael, saya kapan ya libur? Kapan ya? Emang mau libur? Pak Michael! Oke, nggak pakai guyonan Pak Michael, saya memang sangat kepo ini dengan cuti bersama dan saya yakin teman-teman Brand Advice ini sangat mau tahu regulasinya dan bagaimana cuti bersama di tahun 2022 ini. Jadi gimana Pak Michael? Nah, kita kalau ngomongin cuti bersama ini memang pasti dinanti-nanti ya, apalagi 2 tahun kemarin tuh cuti bersama sempat dihilangkan karena kan kondisi kita yang lagi pandemi. Tahun ini berdasarkan SKB 3 Menteri itu ditetapkan bahwa cuti bersamanya itu tanggal 29 April dan 4 sampai 6 Mei. Nah, jadi memang kalau digabungkan ya, bisa dibilang liburnya kalau sesuai SKB itu berarti tanggal 29 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi baru masuk bekerja lagi itu kebanyakan pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, berarti kantor kita liburnya ngikut itu aja kan ya? Waduh, terima kasih Pak Michael. Tapi Pak Michael, jujur teman-teman saya ini juga ada yang cerita ke saya dan mereka bilang kalau kantor mereka sendiri itu juga nggak sesuai tanggalnya itu. Jadi saya jadi bingung, apakah cuti bersama ini sebenarnya wajib ya Pak Michael? Oke, jadi kita kalau ngomong cuti bersama itu sering terjadi salah kaprah di Indonesia ini. Seringkali dianggap tuh wajib, jadi se-Indonesia Raya wajib menerapkan libur yang sesuai dengan tanggal di SKB itu. Padahal ya contohnya nggak usah jauh-jauh, klien kita juga aja ada yang liburnya cuma di hari besarnya aja, ada yang mungkin Jumat besok ini masih masuk, lalu baru libur nanti hari Kamis depannya dan Jumatnya itu udah masuk lagi. Beda kalau kantor kita kan tanggal 9 baru masuk kan ya, sesuai dengan instansi pemerintah dan ASN juga itu kan masuknya di tanggal 9. Nah, kalau swasta bagaimana? Kalau berdasarkan SKB yang ada, surat edaran yang ada, itu disebutkan bahwa cuti bersama bagi swasta itu sifatnya fakultatif. Fakultatif itu maksudnya optional. Jadi perusahaan-perusahaan swasta boleh menerapkan cuti bersama sesuai yang diatur dalam SKB atau boleh juga menetapkan hari liburnya nggak sesuai dengan itu. Maksudnya berarti nggak harus ngambil kalau gitu? Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin cuti, memang kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya jatah cuti ya, jatah cuti tahunan. Intinya kalau untuk ASN, PNS, cuti bersama ini nggak akan mengurangi jatah cuti mereka. Karena di situ sifatnya wajib, jadi memang pemerintah tuh memberikan libur. Nah, kalau untuk swasta, itu balik lagi tergantung masing-masing perusahaan. Jadi bisa saja kondisinya seperti ini, perusahaan memang meliburkan, jadi ya udah pada jadwal di mana terjadi cuti bersama itu perusahaan kita ikut libur misalkan ya. Nah, liburnya itu apakah mengurangi jatah cuti tahunan? Tergantung perusahaan juga, ada yang mengurangi, ada yang enggak gitu. Nah, tapi kalau memang perusahaan yang tidak menerapkan cuti bersama sesuai dengan jadwal yang ada di SKB tersebut, kalau misalkan ada karyawan atau pekerja yang ikut cuti, itu maka ya jatah cuti tahunannya itu akan berkurang gitu. Nah, tapi sebaliknya misalkan kita ada perusahaan swasta yang menerapkan cuti bersama. Jadi misalkan dinyatakan gini ya, tanggal 29 sampai tanggal 6 cuti bersama. Nah, tapi misalkan tanggal 4 itu ada karyawan yang masuk. Karyawannya itu dianggap lembur. Oh, jadi kalau misalnya di swasta ini memang nggak fix ya Pak Michael, jadi memang terserah ya? Betul, memang karena sifatnya itu fakultatif itu tadi, jadi pemerintah menyerahkan ke masing-masing perusahaan. Jadi bisa aja perusahaannya menerapkan cuti bersama, bisa nggak menerapkan. Nah, bisa juga perusahaannya tidak memotong jatah cuti tahunannya, tapi bisa aja itu dianggap termasuk cuti tahunan. Karena kalau secara umum sih memang cuti bersama itu termasuk di bagiannya cuti tahunan, gitu. Nah, tapi yang pasti kalau misalkan dari perusahaan itu sudah menerapkan, oke, tanggal segini sampai segini kita libur, dan pada tanggal itu ternyata ada yang tetap bekerja, kalau itu aturannya jelas bahwa yang bekerja pada hari libur tuh dianggap mereka bekerja secara lembur. Walaupun di tanggal itu mestinya kan secara resminya, secara kalender kan bukan hari libur, seperti itu.
Tapi yang paling jelas ya teman-teman, yang pasti libur itu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Oke, sekian dari video Brand Advice Chat kita pada hari ini. Sekarang kan Lebaran hampir tiba dan bulan terbaik telah kita lewati. Walaupun raga tidak bisa bertemu dan tangan tidak bisa menjabat, jangan biarkan tali silaturahmi terputus karena perbuatan dan kata. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri.